Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Saatnya saya menemani ruang dengar Anda kembali dalam program Kiprah Desa malam hari ini, edisi Rabu 9 Februari 2022 bersama saya Arfan Nusri. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan hadir kembali dengan topik desa berwawasan lingkungan. Dan saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Usman Arsyad MP di ruang dengar Anda. Beliau adalah Ketua Forum DAS Sulsel, DAS Sulsel ya. Dan juga beliau adalah salah satu dosen gitu ya dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Iya. Iya. Selamat malam Pak Usman. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak Usman? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Ini kali pertama kita jumpa ya Pak. Iya. Kali pertama kita jumpa dan ketiga kalinya Bapak ke sini. Betul. Terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada kami untuk. Baik. Ini melanjutkan berarti ya, pembahasan terkait desa berwawasan lingkungan ini. Nah, mungkin di kesempatan malam hari ini untuk Anda pendengar yang menyimak siaran kami juga melalui fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar atau di kolom komentar di kanal YouTube RRI Makassar, Anda bisa komen nanti di sana atau mungkin ada pertanyaan seputar apa yang kita bicarakan di kesempatan malam hari ini ataupun juga di live telepon 0821 3333 9440. Saya bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Usman Arsyad. Baik, Pak, di kesempatan malam hari ini mungkin di sesi ketiga nih fokus ke menggagas daerah aliran sungai, menggagas desa berwawasan lingkungan. Desa berwawasan lingkungan untuk mendukung kelestarian daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Ada apa nih? Kenapa fokusnya ke aliran sungai malam hari ini? Fokus ini sebetulnya sudah dari awal. Sejak pertemuan pertama itu, itu sudah digagas karena daerah itu sangat penting karena das itulah yang memproduksi air. Dan kita semua makhluk itu hidup ini tergantung kepada air. Air, benar. Ya. Nah, untuk bisa sampai ke sana maka kita berharap itu harus dimulai dari desa. Dan desa itu kita berharap untuk menjaga semuanya maka dia harus berwawasan lingkungan. Dan untuk bisa berwawasan lingkungan maka desa itu harus mengenal karakteristik wilayahnya. Dan untuk bisa mengenal karakteristik wilayah desa itu maka kita perlu mulai dengan pemetaan secara partisipatif di level desa. Ya, itu intinya. Jadi dengan mengenal batasnya secara partisipatif maka masyarakat itu juga mengenal karakteristik wilayah. Bahwa wilayah desanya itu mempunyai daerah yang datar bergelombang atau banyak yang tebingnya, banyak batunya dan sebagainya. Ada kawasan hutannya di situ yang rusak, masih utuh, ada persawahan, ada ini, ada di macam-macam dan sebagainya. Nah, dengan mengenal itu semua, maka masyarakat desa bisa menghargai sumber daya alam yang ada di desanya, sehingga dia ke depan akan lebih berwawasan lingkungan. Ya. Baik. Kalau melihat pengen dimulai dari desanya nih Pak. Ya. Kalau kita melihat fakta mungkin di lapangan, seperti apa memang? Banyak desa yang mengabaikan daerah aliran sungai ini atau gimana Pak? Belum sampai kepada tahap mengabaikan. Belum sampai kepada tahap mengabaikan karena menurut pengamatan saya masih banyak masyarakat desa, jangankan masyarakat desa, masyarakat di level paling atas saja itu belum mengenal baik apa itu daerah aliran sungai, sehingga itu perlu tersosialisasi dengan baik sampai ke tingkat desa.
Jadi istilah mengabaikan mungkin terlalu keras itu dikatakan terlalu keras. Belum paham tentang itu. Makanya kita harus mulai dengan pemetaan partisipatif di tingkat desa supaya dia mengenal karakteristik wilayahnya, mengenal sumber daya alamnya, sehingga ketika dia kenal maka dia akan sayang. Kalau tak kenal maka tak sayang. Iya, seperti itu, Pak. Jadi kalau belum tahu mungkin mulai dari mana istilahnya begitu, Pak ya? Iya. Nah, seperti apa pendekatan yang dilakukan nih ke desa-desa ini yang digagas ya oleh ketua tadi, mungkin Bapak sebagai ketua Porumdas Sulsel ini? Iya. Yang pertama tentu saja kita memberikan pemahaman dulu. Pemahaman yang pertama, apa pentingnya pemetaan secara partisipatif itu. Kenapa harus itu dimulai? Supaya dia tahu batas wilayahnya. Jangan-jangan dia di desa itu tapi dia tidak tahu batas-batasnya di mana. Nah, ini yang menjadi jangankan batas desa, batas lingkungannya sendiri dia tidak tahu. Nah, sehingga kalau dia sudah tahu batas-batasnya itu, maka wilayah kerjanya dia tahu persis bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap wilayah saya pada luasan sekian hektar. Apa isinya itu? Melalui pemetaan partisipatif, maka dia akan tahu sendiri bahwa ternyata di wilayah saya itu ada kawasan hutan. Dan ternyata kawasan hutan itu sangat menjaga tata air yang ada di desa saya. Dan itu sudah mulai rusak misalnya. Maka dengan cara seperti itu dia akan kenal wilayahnya, dan kita berharap dia akan mengamankan itu. Sehingga petugas-petugas yang berkaitan dengan pengamanan hutan mungkin akan lebih ringan kerjanya. Karena selama ini kan setengah waktu ada illegal logging dan sebagainya. Mungkin saja mereka paham, dan mungkin saja mereka dalam tanda kutip tidak paham. Apalagi dikaitkan dengan daerah aliran sungai yang memproduksi air, mungkin belum sampai ke sana. Jadi diberikan dulu pemahaman. Iya. Kita dampingi mereka itu. Pendampingan di lapangan. Di lapangan. Setelah itu baru kemudian kita secara bersama-sama kita melakukan pemetaan batas desa secara bersama-sama, dan mereka mungkin kita pinjamkan alat bagaimana dia membuat batas desa dan sebagainya, sehingga dari situ dia paham bahwa ada transfer pengetahuan di lapangan, dan itu sekolah lapang yang paling enak. Sekolah lapang yang paling enak. Sekolah lapang yang paling enak. Tanpa basa-basi, dia harus praktekkan di sana. Setelah kita berikan pengantar berupa teori sedikit, dia langsung kerjakan, dan dia akan merasa bahwa ini tanggung jawab saya, dan dia akan mengamankan itu. Langsung to the point, dan learning by doing di lapangan. Siap. Biar langsung kena. Ya. Nah, oke. Bagaimana dengan desa sendiri yang mungkin ya, yang daerah aliran sungainya, tadi saya tertarik dengan Pak Dokter tadi mengatakan daerah aliran sungainya mungkin rusak. Itu kan butuh bukan lagi pemahaman, Pak, tapi penanganan mungkin. Penanganan, Nah, ini gimana nih? Apakah dari perhimpunan Porumdas ini juga ikut andil di dalamnya untuk bertanggung jawab, atau mungkin paling tidak punya peran serta di dalamnya? Itu kewajiban kami. Kewajiban juga. Porumdas itu fungsi koordinasi. Jadi kenapa Porumdas itu dimunculkan oleh pemerintah? Jadi ini kan ada sejarahnya, ada regulasinya ke belakang, ada undang-undangnya dan sebagainya. Mulai dari Undang-Undang Kehutanan 41, lalu kemudian muncul Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air, lalu kemudian PP 37 tentang pengelolaan das, lalu kemudian pembentukan Porumdas. Jadi ada semua. Nah, berdasarkan itu kemudian oleh Porumdas telah menggagas, dan kemudian muncul Perda nomor 10 tahun 2014 tentang pengelolaan das di Sulawesi Selatan. Perdanya ada. Lalu kemudian dari perda itu kita tarik keluar pergubnya sudah ada tentang pengelolaan Sulawesi Selatan. Nah, itu yang belum terselesaikan dengan baik kepada semua lapisan masyarakat. Nah, kalau itu sudah bagus, maka saya kira akan secara perlahan itu kondisi das kita akan membaik. Ya, jadi para pemirsa yang kami hormati, dikatakan das itu rusak kalau kita lihat bahwa pada musim hujan
banjirnya besar dan pada musim kemarau airnya sangat kecil, sangat minim gitu ya. ya. Jadi Itu yang dikatakan rusak. ya ada kondisi ekstrim yang jauh sekali jaraknya. Nah, tugas kita itu memperbaiki ini agar supaya kedua ekstrim itu mendekat, sehingga pada musim hujan airnya tidak terlalu meluap karena banjir, karena tersimpan masuk ke dalam tanah, sehingga akan ada persediaan pada musim kemarau untuk keluar secara perlahan-lahan, sehingga air pada musim kemarau tetap mengalir di sungai-sungai kita. Saat ini banyak sungai kita yang kemudian kering. Kering saat kemarau. Kering. Itu tandanya bahwa di atas itu, di bagian hulu das itu, daerah sungai itu ada yang tidak beres. Nah, kita ingin itu diperbaiki mulai dari desa, karena desa itu adalah ujung tombak pembangunan. Kita harus di situ. Tapi tidak mudah juga nih Pak ya untuk menghadirkan desa-desa yang sadar atau punya wawasan lingkungan seperti ini yang mungkin pengen digerakkan oleh Forum Das misalnya untuk mengetahui bagaimana memperbaiki daerah aliran sungai yang tadinya rusak gitu Pak. Mungkin butuh dorongan. Iya. Itu tantangan di lapangan Pak. Dan pemerintah pusat maupun provinsi itu mengharapkan bahwa setiap kabupaten itu ada forumnya, ada forum dasnya. Nah, sehingga yang selama ini terjadi adalah kemudian arogansi sektor. Hanya sektor ini penting, yang lain tidak. Nah, forum das itu masuk diantaranya. Mari kita sama-sama duduk, mari kita berkolaborasi. Bahwa tidak ada hal yang terlalu penting di sini, semua kita penting. Nah, kita berkolaborasi menyelesaikan persoalan ini. Itulah tugas Forum Das. Sangat berat Pak, sangat berat. Sangat berat ya. Tapi ya kita nikmati sajalah. Karena kenapa di dalamnya ada pembalakan hutan begitu ya. Ada perubahan kontur tanah, pemanfaatan lahan dan sebagainya. Ini semua yang mempengaruhi daerah aliran-aliran sungai ini. Apalagi mungkin kondisi faktor alam memang juga nih selalu menjadi faktor besar begitu ya. Itu menjadi semakin penting karena bencana hidrometeorologi yang sekarang itu diundangkan itu akan semakin sering terjadi intensitasnya kalau kerusakan di hulu itu semakin nyata. Aduh. Itu. Ini sedikit tapi saya jadi ngeri dengarnya Pak. Harus ngeri. Harus ngeri. Karena kita kan abai selama ini ya. Oke, bencana ini akan berlalu, tapi tidak ada upaya kita juga untuk yang maksimal untuk bagaimana mencegah dampaknya tidak seperti ini lagi ke depannya gitu kan. Yang ada adalah pembiaran perbaikan di bukannya di hulu gitu ya. Tapi nanti di tindakan nyatanya itu ya minim lah dibanding dampak itu. Kemudian tadi kalau Bapak tadi mengatakan ada agak timpang begitu ya. Ada beberapa hal yang menghalangi begitu ya Forum Das ini di setiap tempat. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri berapa nih Forum Das yang sudah ada? Wah, terima kasih banyak. Jadi di Sulawesi Selatan ini mulai tahun 2014 bahkan sebelumnya kami sudah bergerak. 2014. 2015 Forum Das ini sudah sebelum tahun 2000 sudah ada. Tapi begitu beratnya tantangan ini, kalau itu kita anggap tantangan sampai sekarang itu masih terbatas. Nah, juga. Tapi itu kemudian menjadi lebih intens kita lakukan setelah munculnya Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Das Sulawesi Selatan. Sehingga sampai saat ini di Forum ada Kota Makassar, Forum Das Kota Makassar sudah, Forum Das Tanah Luwu sudah. Jadi Tanah Luwu itu ada 3 kabupaten dan 1 kota, itu ada Forum Dasnya. Bulan Januari dibawahi 1 Forum Das, 3 di Luwu. Di Takalar bulan Januari itu sudah dikukuhkan juga, karena mereka itu merasa bahwa memang itu penting dibentuk karena kerusakan di hulu juga mereka rasakan banjir dan sebagainya. Jadi Ponto sudah mulai ini. Sekarang ini dalam proses Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba. Sebelumnya itu Kabupaten Selayar ada, tapi lalu kemudian sudah ada SK-nya, sudah terbentuk, tapi kemudian agak pasif. Beberapa Kabupaten Bone sekarang ini kita inisiasi untuk terbentuk Sopeng kemudian Wajo.
Ya, tahun ini kita harapkan seperti itu. Begitu ya. Ya. Jadi daerah-daerah yang dianggap mudah atau mungkin terdampak begitu ya, atau yang masih punya daerah aliran sungai yang masih bisa terselamatkan atau bisa diperbaiki, itu segera diharapkan ada forum das terbentuk di situ, Pak ya. Iya. Namun kembali lagi yang bergerak di bawah ini dari forum das seperti apa nih, Pak? Keanggotaan yang turun ini langsung ada berapa banyak sebenarnya? Satu forum das itu melibatkan berapa? Jadi forum das itu di struktur sesuai dengan regulasi yang ada itu, yang pertama itu harus terdiri atas yang pertama birokrasi, yang kedua akademisi, yang ketiga pengusaha, dan ketiga tokoh masyarakat, LSM dan sebagainya. Itu unsur-unsurnya yang ada di dalam forum das. Nah, berapa jumlahnya itu tergantung dari kondisi kita. Ya, selama ini memang 2 tahun terakhir ini, masuk tahun ketiga sekarang, kita kan tersandra oleh COVID-19. Sehingga semua cara yang paling efektif adalah dengan seperti ini, RRI. Ini memanfaatkan jadi kita ada forum das nasional. Tadi saya kirim ininya. Forum das nasional. Saya sudah setiap tahun. Jadi saya kirim tadi bahwa ada acara malam ini yang begini. Dia memberikan apresiasi bahwa luar biasa kerjasamanya antara forum das Sulsel, Dinas Kehutanan Provinsi, dan RRI. Dia yang paling baik, itu yang paling hebat, karena untuk sementara saat ini RRI itu yang bisa sampai di desa. Sementara TPRI tidak bisa seperti itu. Bukan tidak bisa, belum bisa seperti itu. Belum sejauh itu. Ya, jangkauannya RRI itu lebih masuk di desa. Ya. Nah, untuk Anda mungkin pendengar dimanapun berada yang lagi memantau siaran kami, juga melihat fanpage kami di Facebook RRI Makassar, bisa gabung. Ada mungkin komentar malam hari ini, ada Pak Baso Situju ya. Pak Baso Situju, Ketua IPKINDO, hadir menyimak nih, Pak. Wah, mantap. Terima kasih Pak Baso. Terima kasih Pak Baso, katanya. Pak Baso. Iya. Pak Baso ini ada juga perannya nih Pak IPKINDO ya, luar biasa ini. Jadi banyak hal stakeholder yang peduli akan bagaimana menciptakan lingkungan kita ke depan yang lebih baik. Nah, kita masih berbicara soal bagaimana das ini ya, daerah aliran sungai. Kalau dilihat di Makassar mencakup apa nih dasnya, Pak? Ya, Makassar itu ada 3 daerah aliran sungai yang tersambung dengan Makassar. Yang pertama Jeneberan sendiri, melalui airnya itu masuk di PDAM, kelompok persawahan, lalu kemudian Sungai Talo dengan daerah Sungai Talo. Jadi das Jeneberan itu di Kabupaten Goa, seluruhnya, hampir seluruhnya itu ada di Kabupaten Goa. Das Talo ini sebagian kota Makassar, di hulunya itu ada Kabupaten Goa. Lalu kemudian Das Maros, di situ ada Leko Pancing dan masuk PDAM di situ. Nah, itu yang tersambung langsung ke masuk di Makassar. Sehingga untuk tahun ini saya sudah rapat dengan Ketua Forum Das Kota Makassar untuk menginisiasi bagaimana secara bersama-sama, terutama PDAM, kita bersama-sama untuk bagaimana paling tidak meminimalkan kerusakan yang akan terjadi, terutama dalam kaitannya dengan suplai air untuk PDAM. Iya, kalau itu menjadi salah satu faktor yang dipikirkan juga itu. Iya. Terkait pemanfaatan das itu ya. Karena ya seperti yang kita ketahui kan sumber mata air di Leko Pancing begitu ya, saat kemarau itu sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Apakah itu memang tergolong das yang rusak sekarang? Masuk perhatian kami itu. Itu dikarenakan di mana tuh penyebabnya? Ya, kalau sudah seperti itu pasti ada kerusakan di hulu. Karena begini, hulunya di mana? Bermain di mana? Di Sungai Maros. Oh, di Maros. Di Maros, kemudian ada anak sungai itu namanya subdas Leko Pancing. Jadi dasnya Das Maros, kemudian ada subnya Das Leko Pancing. Nah, di situ yang menjadi sumber. Jadi yang kemudian tidak tersosialisasi dengan baik di masyarakat adalah sebetulnya di dalam satu daerah sungai itu sudah terbagi bahwa bagian hulu itu sebetulnya adalah wilayah untuk memproduksi air, dia produser air. Di mana itu yang mereka itu adalah yang kemiringannya besar dan seterusnya. Kemudian di bawahnya itu konsumer air. Nah, lalu kemudian di daerah hilir untuk yang menerima hasil pembuangan itu. Ya sebetulnya sudah terbagi itu.
yang mana itu produksi secara karakteristik. Nah tadi terkait dengan karakteristik desa, kita harus mulai dari sana bahwa sebetulnya yang kemiringan lereng sekian ini mestinya sudah masuk ke kawasan lindung. Nah, kawasan lindung adalah kawasan untuk melindungi kawasan di bawahnya, terutama dalam kaitannya dengan produksi air. Nah seperti itu kira-kira. Menarik sekali ini. Sambungannya ke sana. Iya, menarik sekali untuk menjaga begitu ya. Produksi air. Nah, kan sebagian besar masyarakat kita taunya cuma memanfaatkan saja nih. Ya, betul. Bagaimana memproduksi air itu dengan menjaga daerah aliran sungainya itu sangat penting sekali saat ini. Apakah langkah misalnya, ya mungkin kalau berbicara bukan hanya Leko Pacing ya, kemarin juga banjir ya yang beberapa tahun silam Makassar, Goa gitu ya. Itu juga yang menjadi masalah juga di Das Jeneberang. Betul. Nah ini semua hulunya di atas juga bermasalah. 2009 itu. Cukup banyak ya sekarang ya menjadi perhatian. Nah itu kan butuh waktu cukup panjang Pak. Kerusakan hulu atau apa itu kan butuh. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kebetulan kami juga sebagai tim pengendali banjir Sulsel. Saya juga iya kan, makanya gimana tuh untuk mencegah itu dampaknya tidak sebesar ini lagi kan. Ada memang hal-hal yang sementara musim akan datang per 6 bulan, per 1 tahun. Itu akan kembali lagi sementara yang kita tidak bisa intervensi itu adalah tentang cuaca. Alam ya. Alam. Cuaca, ya. Curah hujan itu given dia. Given. Dia mau jatuh di mana kita tidak tahu. Tidak tahu. Tiba-tiba saja di sini besar lalu di tempat lain kering. Nah, kalau kita mau lihat mundur sedikit ke belakang di beberapa tahun yang lalu, pola hujan memang berubah. Bahkan tidak bisa diprediksi sekarang. Bukan itu, tapi kalau dulu sudah jelas 6 bulan. Hujan yang 1 liter itu berlangsung selama 1 bulan. Iya. Sehingga ada kesempatan, banyak kesempatan untuk masuk ke dalam tanah dan tidak tergenang di permukaan karena dia jatuhnya pelan-pelan. Sekarang ini 1 liter itu jatuh pada 1 menit. Nah itu di situ. Daya serap tanah. Betul. ini. Jadi kalau kondisi di permukaan semakin rusak, maka itu semakin tidak bisa dimanfaatkan karena dia hilang di sungai terus ke laut, dan ketika tiba di laut maka dia menjadi garam dan kita tidak bisa lagi apa-apa. Ya, mestinya kita sadar sekarang itu bahwa air yang kita panen sekarang ini itu kan masuk ke dalam tanah mungkin beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, ya, sehingga sebetulnya karakteristik desa tadi itu kita akan ujungnya itu kita akan arahkan agar masyarakat desa itu secara bersama-sama kita semua itu bagaimana memasukkan setetes air itu masuk ke dalam tanah, bukan mengalir di atas permukaan tanah. Karena air yang bersih itu harus masuk ke dalam tanah. Kalau di permukaan tanah dia pasti kotor. Nah itu dia. Air yang ada sekarang itu tersimpan dari ratusan tahun yang lalu. Betul. Sementara perputarannya itu sangat jauh cepat. Mungkin saya mau baca lagi nih beberapa komentar yang masuk, tampaknya banyak yang menonton ataupun juga pengen berkomentar nih Pak ya. Pak Mahmud Gasing katanya luar biasa nih. Kemudian Adis Munawar, rehabilitasi hulu das di wilayah Sulsel sangat urgent dilakukan saat ini Pak. Betul. Setuju dengan inisiasi pembentukan forum das kabupaten kota dari Nawir Mise. Oke. Siapa lagi nih? Muhammad Ihsan, mantap Pak dosen. Sukses sehat selalu. Waduh, terima kasih. Nah, gimana mau komentar ini Pak? Rehabilitasi hulu das di wilayah Sulsel itu sudah sangat urgent dilakukan saat ini. Apa yang dilakukan? Mungkin menjelaskan Pak Adi Munawar ini yang menanyakan seperti itu terkait forum das atau keberadaannya mendorong hal ini. Ya, terima kasih atas komentarnya itu. Ya. Para pemirsa yang kami hormati. Jadi kalau forum das itu hanya menginisiasi pembentukan forumnya sebetulnya di tingkat kabupaten. Karena ketika pembentukan forum das itu terjadi, maka dia akan segera membuka perda dan pergub itu, dan kemudian di dalamnya itu sudah diterapkan bahwa harus seperti ini. Dan salah satu yang kita arahkan ke depan itu adalah
bagaimana imbal jasa lingkungan itu kita hargai. Payment environmental services. Jadi contohnya misalnya ada pemanfaatan ada pemanfaat air. Iya. Lalu kemudian dia kan tergantung di hulu. Nah, dia hanya tahu memanfaatkan tanpa melihat bahwa sebetulnya kalau terganggu di sana ini juga bahaya. Nah, oleh itu ada sesuatu di situ yang mesti kita bawa ke hulu untuk membantu upaya rehabilitasi tadi. Sehingga beban pemerintah itu tidak terlalu berat karena kan selama ini upaya rehabilitasi di daerah hulu itu sangat terbatas kemampuannya karena dana kita yang terbatas. Terutama pada saat Covid ini kan agak sulit. Nah, kalau ada pihak swasta yang seperti itu, misalnya dana CSR, kita alihkan ke sana sebagian, itu akan bagus sekali. Nah, itu adalah usaha-usaha Perumdas untuk menyampaikan kepada semua stakeholder bahwa mari secara bersama-sama kita memperbaiki hulu dengan tidak perlu menunggu biaya dari pemerintah. Mari kita laksanakan itu. Dan saya yakin kalau kita kolaborasi, yang berat itu menjadi ringan. Ada gotong royong mengangkat rumah itu di Sulawesi Selatan kan? Itu kan gotong royong seberat kita bisa pindahkan. Kira-kira sampai mungkin janganlah berlama-lama menunggu tadi kalau Bapak bilang jangan menunggu pemerintah semua nih ya. Kita bisa mulai dari sekarang. Langkah kecil apa yang bisa warga desa ini yang sadar mungkin bahwa daerahnya atau desanya ini punya produksi air yang harus dijaga. Apa langkah kecil yang mereka bisa lakukan? Reboisasi mungkin sudah banyak gitu ya. Langkah nyata yang mungkin bisa dilakukan seperti itu. Banyak sebetulnya kearifan lokal di daerah, di desa, yang sebetulnya dari dulu sampai sekarang itu menjaga lingkungannya. Nah, kita ingin mulai di situ. Di mana itu? Kita cari di mana mereka itu yang ini. Kita kasih fasilitasi karena biasanya akses mereka itu kan terbatas. Dia ingin berbuat menanam ini tapi di mana dapat bibit? Kita yang support. Nah, kita masuk ke sana. Bibit apa yang dibutuhkan? Tugasnya Perumdas itu mencarikan bibit di mana. Nah, menjembatani. Kita menginisiasi saja bagaimana kita menanam itu. Sementara juga ya ini mungkin dari faktor eksternal makin banyak Pak ya, kebutuhan industrial ya kan, itu juga menjadi satu pendorong kerusakan di hulu. Misalkan pemanfaatan air seperti Bapak tadi bilang, tentunya para produsen misalnya air minum kemasan dan sebagainya itu selalu mencari di mata airnya gitu. Betul. Artinya masyarakat yang ada di desa nanti akan tergiur oleh iming-iming investasi, investor yang masuk ke dalam desa mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam ini sebesar-besarnya khususnya air. Apa tidak habis itu Pak? Jadi demikian pun dengan hutan gitu ya. Katakanlah misalnya saya menyebut saja VT Vale ada di Surako. 2 tahun ini dari dana CSR-nya itu membantu pemerintah untuk merehabilitasi kurang lebih 9.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan. Nah, saya kira itu suatu langkah yang sangat bagus dan perlu kita dukung yang seperti itu. Seharusnya. Jadi kita harapkan seharusnya memang seperti itu. Seharusnya perusahaan-perusahaan lain juga mengikuti itu. Nah, tugasnya Perumdas itu untuk mendatangi mereka bahwa sebetulnya mari kita ini. Sebetulnya mereka itu kan ada CSR-nya, semua mau dilarikan kemana tidak tahu. Nah, kita datang ke sana, mari kita sama-sama. Mungkin banyak juga yang tidak tahu manajemennya seperti apa, begitu ya. Pengennya masyarakat desa ini pengennya seperti apa, begitu ya. Jangan hanya taunya mentahnya saja nih di Jawa ini. Tidak ada program ke depannya gitu ya. Waduh, luar biasa ini. Aduh, saya dari penjelasan itu saya kebayang sekali Pak. Kerusakan-kerusakan di daerah aliran sungai itu yang menyebabkan bencana-bencana semakin besar ke depannya. Tentunya kalau kita tidak sadari dari sekarang atau mungkin tidak melakukan apa-apa sampai sekarang atau dimulai dari sekarang itu bisa habis ya. Habis. Nah, di waktu yang semakin sempit ini rupanya Pak membahas poin ini terkait daerah aliran sungai ini yang harus diperhatikan.
Apa yang ingin ditekankan kepada seluruh masyarakat? Ya mungkin saat ini selain mungkin yang komentar tadi, mungkin di daerah, di desa nih, yang kebetulan mendengarkan Pak Usman nih. Ya. Kata kunci sebetulnya kalau das kita sehat, maka rakyat sejahtera. Das sehat, Rakyat sejahtera. sejahtera. Iya. Maka jagalah. Maka marilah kita secara bersama-sama menjaga das kita yang dimulai dari tingkat desa. Itu. Oke, itu simple tapi kena nih untuk Anda warga desa yang paham akan wawasan lingkungan, menjaga daerah aliran sungai di tempat Anda. Karena itu kesinambungan hidup ke depannya ada dimulai dari situ, dan sumber air ini menjadi sumber kehidupan juga bersama. Alam ini tidak bisa juga terus ada kalau tidak ada juga sumber airnya, Pak ya. Ya. Dan kita manusia yang akan terdampak juga kalau pemanfaatannya ini tidak. Iya, di Quran sendiri dikatakan itu bahwa bumi ini mati dan hidup setelah adanya air. Jadi ketika air itu tidak ada maka tidak ada kehidupan. Waduh, luar biasa. Baik, mudah-mudahan menyadarkan kita semua tentang pentingnya menjaga lingkungan kita, khususnya di desa, apalagi di daerah hulu, ya, yang punya potensi daerah aliran sungai yang luar biasa. Itu yang harus kita jaga. Tapi sayangnya saya harus akhiri lagi perbincangan kita, Pak. Mudah-mudahan next tidak kapok-kapok ini Pak Usman untuk hadir mengisi Kiprah Desa kita malam hari ini. Terima kasih juga pendengar yang banyak komentarnya. Kita akan keep, nanti Pak Usman sudah menjawabnya ya. Tapi di next time kita bisa bersama lagi dalam acara Kiprah Desa. Saya harus akhiri sampai di sini. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat semuanya. Salam sehat.